Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go. Oke, mari kita masuk ke bahasan topik yang pertama, yaitu ada pengertian asam sulfat. Asam sulfat memiliki rumus molekul yaitu H2SO4. Asam sulfat merupakan cairan asam mineral tidak berwarna yang memiliki potensi bahaya, yaitu korosif. Saking korosifnya, asam sulfat mampu membakar bahan organik seperti kayu, kertas, gula, dan meninggalkan residu berupa karbon. Asam sulfat atau sulfur oxide memiliki dua gugus okso dan juga dua gugus hidroksi yang terikat secara kovalen bersama dengan atom pusat yaitu sulfur. Asam sulfat merupakan asam yang sangat kuat. Asam sulfat mampu terhidrolisis secara sempurna menghasilkan ion hidronium atau H+, dan juga HSO4- atau hidrogen sulfat. Pada larutan encer, hidrogen sulfat mampu terdisosiasi menjadi ion hidronium lebih banyak dan juga ion sulfat atau SO4-2-. Asam sulfat memiliki berat molekul sebesar 98,08 gram per mol. Asam sulfat memiliki peran sebagai katalisator dan juga zat pengoksidasi yang mampu bereaksi dengan baik dengan logam. Asam sulfat dapat bereaksi baik dengan air dengan perbandingan berapapun. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu asam sulfat dan kegunaannya. Oke, asam sulfat merupakan komoditas kimia yang sangat penting. Produksi asam sulfat suatu negara itu merupakan indikator yang baik terhadap kekuatan industri negara tersebut. Nah, kegunaan asam sulfat sendiri dalam bidang industri adalah untuk membuat pupuk dan juga trinatrium fosfat untuk deterjen. Asam sulfat digunakan dalam jumlah besar oleh industri besi dan baja untuk menghilangkan oksidasi, karat, dan kerak air sebelum dijual ke industri otomobil. Kegunaan asam sulfat lainnya yang penting adalah untuk pembuatan aluminium sulfat. Aluminium sulfat dapat bereaksi dengan sejumlah kecil sabun pada serat pulp kertas untuk menghasilkan aluminium karboksilat yang membantu mengentalkan serat pulp menjadi permukaan kertas yang menjadi keras. Sekian, terima kasih. Sumber utama dari pembuatan asam sulfat berasal dari belerang. Belerang banyak berasal dari recovery gas alam dan minyak bumi. Asam sulfat dapat dibuat dengan proses yang dinamakan dengan proses kontak. Berikut adalah proses pembuatan asam sulfat dalam skala industri. Mula-mula, bahan baku sulfur yang masih dalam bentuk padatan dilelehkan di dalam steam panas menggunakan melter. Suhu di dalam melter diatur melebihi titik ukur dari sulfur, yaitu 140 derajat, agar saat keluar dari melter, sulfur yang didapatkan sudah mencair. Selanjutnya, sulfur yang sudah mencair dikontakkan dengan oksigen di dalam burner untuk menghasilkan belerang dioksida. Belerang cair disemprotkan ke tungku dan dibakar dalam ledakan udara kering. Pada proses pembakaran sulfur menjadi belerang dioksida, suhu di dalam burner diatur mencapai kurang lebih 700 derajat Celcius agar seluruh sulfur terbakar menjadi belerang dioksida. Selanjutnya, konversi belerang dioksida direaksikan dengan oksigen membentuk gas belerang trioksida. Proses ini dilakukan dalam reaktor fixed bed yang biasa disebut juga dengan konverter. Proses konversi dilakukan dengan memanaskan belerang dioksida pada suhu kurang lebih 450 derajat dan dilakukan menggunakan 3 bed agar proses konversi optimal. Pada setiap bed konverter diberi katalis berupa vanadium pentaoksida agar reaksi belerang dioksida menjadi belerang trioksida berlangsung lebih cepat. Proses pemanasan dilakukan pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius agar katalis yang digunakan bekerja secara optimal. Selanjutnya, gas belerang trioksida direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam disulfat atau asam pirosulfat. Asam pirosulfat kemudian dilarutkan dalam air menghasilkan asam sulfat. Jadi, pembuatan asam sulfat menggunakan proses kontak diawali dengan melelehkan sulfur dan pembakaran sulfur menjadi belerang dioksida. Gas belerang dioksida kemudian dikonversikan menjadi gas belerang trioksida menggunakan katalis berupa vanadium pentaoksida. Dan terakhir, gas belerang trioksida direaksikan dengan air membentuk asam sulfat dengan kadar sekitar 98%.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai ekonomis dari asam sulfat. Karena asam sulfat merupakan senyawa yang sangat penting dalam industri, asam sulfat dikategorikan sebagai indikator kesejahteraan industri di suatu negara. Harga asam sulfat terus mengalami kenaikan 3 tahun terakhir ini. Sebagai contoh, pada tahun 2019, harga asam sulfat per 500 ml sebesar 70.000. Untuk tahun 2020, harganya naik menjadi 99.000 dan 2021 hingga 2022 nilainya menjadi 168.000. Berikut merupakan impor, ekspor, dan produksi asam sulfat di Indonesia dalam kilogram per tahun selama 2011 sampai 2015. Berikutnya adalah produsen asam sulfat di Indonesia. Yang pertama ada PT Indonesia Acids Industri dengan kapasitas 82.500 ton per tahun yang berlokasi di Jakarta. Selanjutnya ada PT Petrokimia Gresik dengan kapasitas 1.170.000 ton per tahun dan berlokasi di Gresik. Kemudian ada PT Aktif Indonesia Indah, kapasitas produksi sebesar 15.000 ton per tahun yang berlokasi di Surabaya. Setelah itu ada PT Liquid Telaga dengan kapasitas produksi 42.000 ton per tahun dan terletak di Tangerang. Selanjutnya ada PT South Pacific Viscose dengan kapasitas produksi sebesar 18.000 ton per tahun berlokasi di Purwakarta. Ada PT Smelting Gresik dengan kapasitas 920.000 ton per tahun yang berlokasi di Gresik. Dan yang terakhir ada PT Timuraya Tunggal yang berlokasi di Sulawesi Selatan dengan produksi sebesar 20.000 ton per tahun.